sebagai pelakunya waktu itu, saya kepingin mencoba lagi. Rahajeng Rahayu, Om Swastiastu. Nama Titiang Iwayan Suharto selaku Bendesa Adat Desa Adat Ternon. Jadi kalau untuk luas Desa Adat Ternon sendiri adalah kurang lebih 254 hektar dengan penduduk WAD kurang lebih sekitar 789 orang kakak. Nah kalau misalkan kita tarik kayak kemarin Niko pas waktu pilkada pemilihan wali kota Denpasar dan wakilnya itu kurang lebih ada sekitar yang memiliki hak suara kurang lebih 7.010 kurang lebih. Nah itu penduduk baik yang WAD maupun yang Kramo Tamiu dan Tamiu. Nah terus desa adat itu sendiri, Desa Adat Ternon, seutaranya itu berbatasan dengan Tanjung Bungka atau Sumber Kelod. Nah terus di barat itu berbatasan dengan Desa Adat Panjer. Di selatan itu berbatasan dengan Desa Adat Sidakaryo. Sedangkan di timur itu berbatasan dengan Sanur. Kalau untuk kehidupan masyarakat kita di Desa Adat Ternon sendiri itu masih tetap itu tradisinya. Seperti misalkan dia ya kalau kita lihat misalkan seperti pertanian itu juga masih ada beberapa walaupun di Desa Adat Ternon sendiri lahan itu sudah hampir sudah agak menipis karena di berbagai tempat itu sudah ada beberapa dibuka LC itu dimanfaatkan pakai perumahan dan lain sebagainya. Kalau masalah ogoh-ogoh pelarangannya untuk dilakukan di Desa Adat Ternon itu sendiri bahwa mungkin saja sebelum dari tahun 1985 kalau tidak salah itu sebelumnya itu memang yang namanya ogoh-ogoh tradisi kita setiap ada hari raya pengerupukan itu biasanya menjelang besoknya hari Nyepi, nah itu biasanya dilakukan pengarakan ogoh-ogoh itu sebelum tahun 1985 itu sudah dilakukan. Sedangkan di tahun 1985 itu sudah mulai pemerintah Kota Denpasar ya istilahnya ada apresiasi lah di situ. Sehingga anak-anak muda yang punya potensi untuk meningkatkan seni budaya, kreativitasnya, nah itu dibantu oleh pemerintah Kota Denpasar, ya sedikit diberikan dana lah untuk pembuatan ogoh-ogoh itu sendiri. Nah terus pada saat itu di tahun 1985-86 itu kita juga di Desa Adat Ternon mencoba untuk membuat ogoh-ogoh ikut berpartisipasi lah istilahnya. Namun sayang sekali pada saat itu kita masih yang namanya muda-mudi ya. Kalau sekarang kan teruna-teruni namanya. Kalau dulu pemuda dan pemudi. Nah kebetulan waktu itu kita juga di pemuda juga ikut terlibat dalam pembuatan ogoh-ogoh. Nah itu memang apa yang sudah selama ini sudah diceritakan orang-orang memang seperti itu adanya. Jadi hampir karena kita tumben ini memulai membuat semacam ogoh-ogoh, jadinya semua Banjar karena kita di sini di Desa Adat Ternon terdiri 4 Banjar adat dan 1 Banjar dinas lingkungan.
Nah terus keempat banjar adat ini sendiri itu semuanya membuat ogoh-ogoh. Jadi macam-macam, ada dia bikin seperti babi bentuknya, seperti raksasa, seperti ansip gitu dulu. Bangga semuanya masyarakat kita itu menyambutnya. Nah terus ketika pas hari hanya sehabis melakukan pencaruan itu kan di pas ngerupuk itu, malam pengerupukan itu kita sudah mulai mengarak ogoh-ogoh itu. Tetapi prosesinya sebelum ogoh-ogoh itu sendiri diarak itu pasti ada upacara-upacara yang dilakukan. Nah terus di sini karena kalau prosesi itu yang namanya mecaru dan lain sebagainya itu kan fungsinya untuk nyomio buta kala atau mengembalikan buta kala ke alamnya yang seharusnya. Jadi biar tidak mengganggu lah istilahnya. Tetapi mungkin karena kita mengupacarai lagi ogoh-ogoh itu sendiri, berarti kita memanggil lagi roh-roh yang ada atau buta kala yang ada untuk menempati daripada ogoh-ogoh itu sendiri, sehingga ogoh-ogoh itu sendiri mempunyai roh jadinya. Nah apa yang terjadi saat itu? Jadi hampir semua ogoh-ogoh yang ada di Renoan itu bergerak-gerak, bahkan ada yang jalan dulu. Akhirnya masyarakat semua bingung dan ketakutan. Nah berbeda dengan di satu sisi ogoh-ogoh itu bergerak-gerak, dan di satu sisi lagi ada namanya pura yang sekarang memang sakral sekali, yang namanya Baris Cina itu juga terkenal dia. Terus di Pura Dalam juga. Nah itu biasanya setelah selesai upacara di di Pura Balai Agung itu, nah itu kan Ida Betara mesinap. Nah terus habis itu pulang ke Payogan Ida suang-suang. Nah itu pas waktu itu Ida Betara tidak kayun mesinap. Tidak kayun mesinap, dan akhirnya banyak yang kerauhan lagi, kesurupan di situ. Sehingga nyambung dia, di mana satu sisi ogoh-ogoh itu bergerak dan jalan, nah terus satu sisi kerauhan, tidak kayun mesinap. Nah datanglah beberapa tokoh, pada saat itu saya masih ingat, dua tokoh dari pura yang bersangkutan, membawa sepeda motor dan membawa pengeras suara. Nah dia menghimbau kepada masyarakat, tolong jangan jalankan ogoh-ogoh itu sendiri. Padahal dia sendiri tidak tahu kalau ogoh-ogoh itu sudah bergerak-gerak sendirinya. Nah, itu. Jadi nyambung jadinya. Akhirnya dihimbau kepada masyarakat agar tidak mengharak ogoh-ogoh demi keselamatan kita bersama. Itu yang terjadi waktu itu. Nah terus dari tahun 85 itu sendiri, sampai tahun 1995 atau 96 itu, nah ini kan jaraknya jauh sekali. Sudah tidak satu orang pun yang berani membuat ogoh-ogoh, apalagi mengaraknya, membuat sudah enggak, ya itu sudah enggak ada. Nah terus pada tahun 1996 kebetulan itu saya sendiri sebagai pelakunya waktu itu, saya kepingin mencoba lagi, mencoba. Karena dulu masih muda, tetapi sekarang sudah tua, sudah punya istri dan sudah punya anak. Waktu tahun 1905 atau 1906 itu. Nah itu kita mencoba membuat ogoh-ogoh, bukan artinya kita berani atau melawan sesuatu, tidak. Tetapi kita kepingin mudah-mudahan kita mencoba, mudah-mudahan diizinkan sekarang ini. Kalau dulu tidak diizinkan, nah sekarang ini mogi-mogi diizinkan. Itu maksud dan tujuan kita waktu itu. Nah habis itu, waktu itu kita bersama warga dan anak-anak muda setuju membuat ogoh-ogoh itu sendiri. Mulai lagi mencoba itu. Nah terus pada saat itu kebetulan di samping rumah kita, kami ada sawah. Memang rumah kami waktu itu ada di tengah sawah. Jadi kita buat, tetapi rumah itu masuk gang. Nah begitu kita buat
ogoh-ogoh di situ. Nah, di situ juga aneh sekali memang. Aneh memang, dari awalnya sudah aneh. Satu, kita biasanya mengerjakan ogoh-ogoh itu tidak punya niat sekali, sama sekali tidak punya niat untuk jam, biasanya jam 8 mulainya atau siang bolong mulainya, enggak. Dengan sendirinya seperti kita itu dihipnotis pada saat itu. Jadi 1 jam kita mulai ini mengerjakan pembuat ogoh-ogoh itu pasti jam 10 malam baru mulai sampai pagi. Dan itu juga di saat kita proses pembuatan ogoh-ogoh itu juga sering yang namanya ular hitam putih itu biasa dia datang ke situ, tapi nanti hilang sendiri itu pada saat proses pembuatan. Nah, cepat cerita, begitu sudah kita membuat ogoh-ogoh, kita sudah perhitungkan. Makanya saya bilang aneh sekali, kita sudah perhitungkan karena gang kita tuh kecil. Kita semestinya membuat ogoh-ogoh itu sesuai biar bisa keluar. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Seperti dihipnotis, ogoh-ogoh saya itu besar jadinya waktu itu. Besar, nah terus karena besar, nah, terus keesokan harinya, ini ogoh-ogoh kan sudah selesai nih, nah, ceritanya. Sudah selesai, nah terus habis itu kita berpikir, bagaimana caranya mengeluarkan ogoh-ogoh ini sekarang. Nah terus karena saya ingat waktu muda kemarin itu bahwa ada pemus di pura dalam di sekitar ini Merajapati, Kayangan. Nah itu memang tidak kayun mesinap, termasuk di baris Sino itu. Nah itu tidak kayun mesinap, Duyan Ida. Nah Raris, kita berpikiran, oh berarti saya harus minta izin ke ya sekelas di Pura Dalam, Kayangan, dan Merajapati itu. Nah, akhirnya saya keesokan harinya itu berangkat dengan istri, membawa 5 pejati. Mau kita suguhkan, mau kita aturkan kepada sesuonan yang ada di desa adat Renon ini. Nah terus kami berangkat siang hari jam 12 siang. Nah terus habis itu sama istri sendiri, nah, kebetulan istri saya orang Surabaya. Nah itu kita ajak 1 mobil. Nah terus habis itu pertama kali ada yang namanya di kuburan itu. Di kuburan itu memang angker tempatnya. Terus saya turun, pertama saya persembahkan itu yang namanya Banten, termasuk pejatinya itu saya persembahkan di sana. Nah terus begitu saya habis ini tidak habis ngayabin, ngaturin, langsung kita sudah kerauhan, kesurupan di sana. Terus apa yang terjadi di situ, saya kerauhan seperti ya, kayak rangdo celuluan gitu, sambil nari-nari gini saya di sana. Terus habis itu apa kata beliau? Di sini seperti mumet dan seperti pecah kepala saya karena banyak orang-orang niskalo yang masuk ke sini. Ada yang minta diizinkan, ada yang juga minta jangan. Yang ini yang seperti yang ininya rupanya seperti rangda celuluan itu pertama kali saya sudah tidak dikasih, dilarang, jangan mengarak ogoh-ogoh. Berapapun Anda mengeluarkan raga ngemedal jinah, nanti tiang akan bantu di dalam mencari pekaryan kentan ragaan itu ada pemuas. Tetapi karena banyak orang yang sini ada suaranya agak badil gitu ya, jadi semua datang sini. Akhirnya karena dia seperti di alam kita ini dikeroyok, akhirnya dia mengalah gitu. Jadi habis itu saya tetap habis di sana saya lanjutkan lagi yang namanya Tugu Tengah di sini. Saya aturkan lagi di situ lagi 1. Aturkan lagi pejatinya di sana. Nah terus di sana saya tambah kesurupan lagi. Memang dari pertama itu sudah tetap masih ada getaran, tapi saya masih tetap bisa pakai mobil. Nah terus sampai di Tugu Tengah saya aturkan lagi, di sana saya kesurupan, dan yang di sana pun Duyan Ida sesuwonan ampura puniki medal
waktu niko orangnya besar sekali, terus tidak pakai baju tinggi, terus pakai kamen polang-poleng, terus dia pakai kancut ke belakang seperti orang mau nangkap babi itu. Itu orangnya besar sekali itu. Nah terus berbulu di sininya, di dadanya. Nah itu juga tidak apa-apa, mengizinkan, tidak apa-apa. Ya saya lanjut lagi habis itu sampai ke Merajapati, sampai lolos ke Pura Kayangan, terus lolos ke Pura Dalam. Sudah lega rasanya. Jadi semua sudah tidak masalah. Terus nanti malam, nah ini nanti malamnya itu kan sudah hari hanya mau melakukan ini pengerupukan dan pengarakan ogoh-ogoh. Nah terus klien yang waktu itu datang ke rumah. Pertama dia datang sudah tidak masalah, Pak Yan sudah tidak masalah. Jadi kita bisa nanti lakukan pengarakan. Terus habis itu kedua kalinya dia datang sudah rame. Pak Yan tolong disuruh ke pura. Ini disuruh, kan ini biasa dari Pura Balai Agung itu sudah disinap di sana, terus ini Pertimo dan lain sebagainya itu bertaruh ke Lungwang untuk budal ke Payogan Suang-Suang. Sudah dilakukan. Nah sama seperti dulu, apa yang terjadi? Justru kebalikannya yang dulu. Kalau dulu yang di selatan, niki sesuun tiang yang di selatan ngeluadan ring pura desa. Nah niko yang tidak boleh memperbolehkan. Nah niki beda sekarang. Justru yang di pura desanya sekarang tiang wenten sesuunan drika yang namanya Ratu Ayu. Wenten kekalih Ratu Ayu drika. Nah niko yang tidak kayun mesinap. Krauhan kari, krauhan malih drika di pura desa. Nah niko malih krauhan, tidak kayun mesinap. Nah raris rame masyarakat, rame jero bendesa juga ada di situ, jero mangku sami, terus termasuk para klien. Nah itulah akhirnya tiang dicari sama klien itu, disuruh ke pura. Nah di sana kita mengadakan suatu kesepakatan di sana bahwa kita tidak akan menjalankan ogoh-ogoh itu sendiri. Nah habis itu baru kayun ido mesinap, bahaya. Nah raris setelah itu tidak cukup di situ. Nah kita pulang karena sudah melakukan kesepakatan di sana dengan perjuru desa, perjuru Banjar, Jero Mangku, akhirnya kayun ido mesinap sudah. Nah raris tiang pulang sampai di rumah karena kita ada upacaranya mau kita lakukan pengarakan, berarti kita akan mengupacarai ininya, apa itu namanya, ogoh-ogohnya. Kebetulan di situ ada bantennya dan ada babi gulingnya juga kita aturkan di situ. Nah, terus setelah kita aturkan di situ, kita antebin, kita ayabin. Nah, terus habis itu lagi-lagi tiang kesurupan di situ, nari lagi seperti orang apa, seperti ya ampura, seperti ya raksasa gitulah, ada raksasa, terus macam-macam dah di sana, ada coluluan apa, ya itu nari lagi di situ. Jadi orang itu bingung semua di sana di sekitar situ. Terus habis itu kita disuruh harus bakar, tidak boleh dijalankan. Padahal saya sebelumnya sudah senang karena di daerah sini ini sudah tidak masalah. Tahu-tahu Ido Betaro sesuai di tiang ring desa malahan tidak memberikan izin. Akhirnya apa di situ? Akhirnya kita disuruh membakar ogoh-ogoh itu sendiri, dan sebelum dibakar ogoh-ogoh itu sendiri di Perlino ada bunga sumpeng yang itu sebelumnya niko di siang hari tiang suruh anak-anak nunas kan kembang bunga biar dikasih di rambut ogoh-ogoh itu. Nah itu tiang suruh dia ya minta aja di Merajapati, saya bilang gitu. Ya benar dia minta di Merajapati, kita ndak tahu pas kesurupan itu disuruh buka dulu sebelum dibakar di Perlino. Mungkin ada yang namanya Ida Sesuam Bidadari, mungkin yang ikut di waktu itu kita juga kurang tahu kan.
Habis itu baru kita bakar itu. Dan waktu kita kerauhan, kesurupan itu banyak orang menangis, termasuk ibu saya menangis waktu itu. Karena apa? Kalau saja orang ini tidak saya sayangi, sudah saya bakar, sudah angus, sudah saya mau dibunuh gitu. Untung aja masih saya sayangi orang ini gitu. Akhirnya ibu saya nangis, semua pada bingung. Kenapa pada bingung nangis seperti ini? Orang kamu tadi itu kesurupan ngomongnya seperti ini gitu. Terus keesokan harinya itu sudah selesai semua. Banyak warga yang ada yang di warung-warung, ada di balai banjar, semua bertanya-tanya, "Ndak apa-apa Pak Wayannya?" gitu. Ya, karena memang di sini agak angker Pak. Memang di tempat lain juga sama angkernya di desa lain. Tetapi saya pikir saya sendiri merasakan bahwa desa kami ini memang agak beda dengan desa lain. Ada juga banyak, misalkan ada drama gong, wayang dan lain sebagainya. Dia boleh lucu di luar, tetapi ketika dibawa ke sini dia tidak ada lucunya sama sekali. Maka saya bilang beda dia antara desa lain dengan desa kami di sini itu. Jadi banyak hal yang ya niskalau lah yang ini, yang perbedaannya dengan yang desa yang lain itu. Gitu. Jadi dari semenjak tahun 1995-96 itu yang saya ceritakan tadi, jadi dari saat itu sudah tidak ada pengarakan ogoh-ogoh lagi itu. Terus apa yang dilakukan sekarang warga kami, ya cukup dia agar ikut saja, artinya ya prosesi daripada pengerupuk itu tetap biar bisa jalan. Yang dilakukan oleh warga kami sekarang itu adalah hanya membawakan obor, api obor itu yang terbuat dari daun kelapa yang tua itu. Kalau sini kan danyuh namanya. Terus ada juga pakai obor dia. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, ini juga masalah calon arang itu, maka saya bilang susah juga, saya juga tidak mengerti. Kemarin juga rencana kan mau mengadakan calon arang. Nah, terus enggak tahu begitu banyak orang meninggal, terus akhirnya dari meninggalnya banyak orang itu diambil kesimpulan sama masyarakat kalau bisa janganlah mengadakan gitu. Terus akhirnya di desa adat kami dilakukanlah namanya rapat paruman di desa. Terus diputuskan di sana bahwa tidak jadi melakukan pencalonan arang. Gitu. Pada saat kemarin kan yang namanya Ido Ratu Ayu. Nah, terus gedung Ido kan dibongkar, diperbaiki, dan sekaligus napi wastani perain Ido niko di napi dan di Koda. Nih.